Welcome Pisces, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Isona Suhendar. Dan Pisces ini kapanpun kalian menemukan readingan ini, ya kita ada di akhir bulan April sih, udah mau masuk bulan Mei sekarang ini. Pisces, di sini kamu punya The Fool. Aku nggak tahu ya, kalau ngeliat The Fool ini aku ngerasa kamu cukup original sih. Itu kesan pertama yang aku tangkep. Kamu cukup original, kamu punya cara kamu sendiri buat beresin satu masalah. Dan di sini kalau ngomongin masalah, kayaknya kamu nggak ngeliat masalah sebagai masalah sih. Ya The Fool kayaknya dia apa ya, kayak threat assessmentnya atau cara dia mengidentifikasi satu masalahnya masih agak-agak apa ya, masih masih belum kebentuk gitu. Kadang dia nggak tahu kalau oh ini sebenarnya masalah kayak gitu. Makanya dia approach-nya, cara cara pendekatannya, orang bakal ngeliat itu original. Orang bakal ngeliat kayak oh ternyata bisa ya ngadepin masalah ini kayak gini. Padahal buat kamu sebenarnya kamu nggak ngadepin itu sebagai sebuah masalah. Enggak, mungkin kamu malah masih ada di proses untuk mempelajari ini tuh sebenarnya apa sih. Ya tapi mungkin orang, atau ya mungkin orang ngelihatnya kamu punya caranya kamu. Enggak sih, kamu lagi belajar gitu kali ya. Kamu lagi belajar ngadepin apapun yang lagi kamu adepin sekarang. Nggak bener-bener kamu uh, mungkin iya original, tapi nggak bener-bener kamu aware soal bahayanya. Kadang kalau ngeliat The Fool kayak gitu, ya kadang dia nggak bener-bener aware soal ini bahayanya di mana, ini masalahnya di mana. Ya yang jelas dia bakal coba aja deh, atau langsung turun tangan aja dulu, nggak baca teorinya dulu, atau nggak baca ya kayak teorinya dulu, rumusnya dulu kayak gitu, nggak, langsung turun tangan aja. Dan crossing the reading kita punya Four of Swords. Capek nggak sih kayak gitu? Ini capek nggak sih? Soalnya kalau ngeliat The Fool ini pasti bakal banyak dong trial and errornya kayak gitu. Ya kamu coba coba solusi A ternyata nggak berhasil, solusi B nggak berhasil, kayak trial and error terus hidupnya. Mau nggak mau bakal ketemu capeknya sih kayak gitu. Bakal ada waktunya dimana kamu harus diem sejenak, iya, terus mikir, hah bentar, kalau selama ini uh, cara kamu, pendekatan kamu nggak ada yang berhasil, terus harusnya gimana ya kayak gitu. Apakah iya kamu harus baca lagi teorinya dari awal atau gimana. Cuma yang jelas kalau kalau pada prakteknya nggak ada yang berhasil, mungkin udah waktunya kamu untuk untuk diam dulu sejenak, istirahat sejenak mungkin. Terus kalau nggak mau cek teorinya, coba kamu bisa bisa coba kontemplasi lagi, bisa coba kamu renungkan lagi tindakan kamu dari kemarin, apa aja yang udah kamu lakuin buat beresin masalah ini. Di bawahnya ada Root of the Reading, ada Three of Swords. Mungkin yang lagi kamu adepin masalahnya ada hal yang bikin kamu sakit hati mungkin. Makanya sebenarnya kamunya udah capek ngadepin ini, tapi kamu seolah dituntut untuk uh, ya udah adepin lagi aja, walaupun yang ada kayaknya kamu bakal serba salah sih kalau ngadepin Three of Swords kayak gini. The Fool ngadepin Three of Swords kayaknya kesannya kayak serba salah ya, kok gue begini salah, begini sakit, begitu sakit kayak gitu. Dan iya butuh butuh istirahat, butuh diam dulu sejenak, atau mungkin nggak langsung engage, nggak langsung ngadepin masalahnya gitu aja. Mungkin bisa dilihat dulu dari jarak jauh kayak gitu, di hacker dulu kali. Oh pas energinya ada Knight of Sword, nggak bisa, kamu butuh keputusannya saat ini juga, kamu butuh tindakan saat ini juga. Makanya ya kalau tindakan yang tidak didasari dengan dengan dasar teori yang kuat kayak gitu, ya punya kecenderungan bikin kesalahan. Dari kesalahan itu ya pasti ada kecewanya, ada sakitnya. Kalau itu terus terjadi, ya mau gimana, kamu bakal capek sendiri. Kayak tadi aku udah berkali-kali bilang, kamu capek gak sih kayak gini ya. Kayak kalau kamu terus-terusan harus banget sekarang kayak gini, belajar dari trial and error, belajar dari rasa sakit kayak gini kan, kayaknya ya kalau kamu masih kuat sih nggak apa-apa ya, tapi aku nggak ngerasa kamu bakal kuat selamanya kayak gini ya. Dan crowning the reading ada Page of Swords, ya kamu masih baru kok di sini. Gak tahu ya, kayak mungkin cara belajarnya kamu kali ya harus bener-bener kayak uh,
ya harus belajar dari rasa sakit mungkin atau trial and error kayak gitu. Soalnya aku nggak ngerasa ini harus kayak gini sih, cuma kayak semua kartu di sini kayak sort lagi kayak mungkin cara kamu belajar tuh secara nggak langsung bikin kamu agak, ya belajar apapun kupikir in general bakal bakal ada sakit-sakitnya sih, kayak sakit di kepala, pening-pening dikit ya kalau abis belajar kayak gitu fokus, iya bakal ada sakitnya, cuma nggak harus sesakit ini sih dalam prosesnya. Iya kamu bakal ngelakuin kesalahan, iya kamu bakal ada hal yang harus ditegur, dikoreksinya, cuma kalau ngeliat Tree of Swords di sini, kalau semua teguran kamu masukin ke hati, semua teguran kayak gitu, semua kesalahan kamu yang kamu koreksi, kamu ya take it personally kayak gitu, ya iya perih gitu, cuma harus disadari dulu di awal kalau kamu tuh lagi di fase belajarnya, kamu belum ahli di sini. Nggak bisa kamu pakai standar yang udah ahli ke kamu yang sekarang lagi belajar di sini. Itu bakal menyakitkan emang kalau kamu pakai standar ahli ke kamu yang sekarang. Dan fiturnya ada Seven of Swords, sebisa mungkin kamu pengen cepet-cepet lulus dari proses ini, ya nggak mau lama-lama. Kalau bisa apa ya, aduh, Seven tuh 4 tambah 3 lagi. Kamu kalau apa ya, kalau bisa lulus secepatnya mending lulus secepatnya, tapi aku nggak ngerasa ini proses yang bisa kamu skip sih. Iya, ini harus banget kamu lewatin, harus banget kamu jalanin dengan cara seperti ini. Makanya tadi aku bilang kayak eh kalau harus disadarin dulu kamu belum bener-bener ahli di sini. Kamu bahkan kayak nggak tahu apa-apa di sini. Jadi jangan pura-pura sok tahu gitu. Kayak nggak, kok gue udah tahu kok, paham. Kalau kalau emang belum paham ya jangan bilang paham kayak gitu. Ntar begitu prakteknya kamu turun ke lapangan salah lagi, sakit lagi kan kayak gitu. Ya udah, akuin aja kamu masih baru, kamu masih belajar. Mungkin ikhlas dalam belajar kali ya. Belajarnya kudu lebih ikhlas. Jangan samain kamu yang sekarang dengan kamu yang udah ahli nanti gitu. Sekarang lagi berproses kamu. Posisi kamu di sini ada di Eight of Swords. Kayaknya kamu udah cukup muter-muter di sini di kepala kamu sendiri kayak gitu. Kayak trial and error ini bikin kamu jadi apa ya? Jadi agak tertutup sama masukan dari luar. Iya, aku juga nggak ngelihat kamu dapat bimbingan gitu dari orang-orang sekitar kamu. Makanya kayak bakal agak berat dalam prosesnya, soalnya kamu muter-muternya ya di kepala kamu lagi. Kamu bisa cukup eh, enggan gitu buat nerima masukan dari orang lain. Ya environmentnya dead. Ya kamu mau dapat masukan apa dari dead coba? Ya dead mah mati gitu, maksudnya kayak eh dan mungkin bisa bisa jadi ya matinya tuh seperti itu. Mungkin kamu sekarang lagi dibiarkan sendiri dulu, dibiarkan berputar-putar di apa ya, di masalah kamu sendiri dulu supaya kamu jadi belajar kalau udah waktunya kamu keluar dari sini. Ya ini pada akhirnya kayak muter-muter yang mengubah hidup kamu gitu. Iya, dengan kamu muter-muter di masalah ini kamu jadi sadar kalau oh enggak, aku nggak bisa jadi orang kayak gini terus, harus ada bagian dari diri kamu yang kamu ubah. Perubahannya justru datangnya dari situ. Dan ini emang fase transisinya kamu, aku mau bilang kayak apa ya, aduh, something kayak purgatory gitu. Iya, tahu nggak sih kayak eh film apa sih yang kita dipaksa untuk mengulang hari yang sama berulang-ulang kayak gitu sampai kita nemuin jawaban, atau kita kita ngambil tindakan yang udah tepat kayak gitu, baru si harinya nggak muter-muter di situ lagi. Ya aku ngerasa ada kesan kayak gitu di hidup kamu sekarang, kayak tiap hari kamu ngadepin apa sih hari yang sama gitu gitu, apa sih, itu lagi terus diputar-putar gitu sampai kamu eh, berubah mungkin jadi pribadi yang lebih baik, baru kamu bisa keluar dari loop itu. Ya hopes and fear-nya, dan ini aku rasa hopes-nya ada 8 of 1 sih, kamu pengen cepet-cepet, ya pengen cepet-cepet kuncinya di situ, kayak sama kayak Seven of Swords, dia bisa agak curang, bisa agak curi-curi, pokoknya intinya kamu pengen cepet-cepet keluar dari lingkaran ini, lingkaran yang secara nggak langsung mungkin kamu bikin untuk diri kamu sendiri supaya kamu bisa belajar. Agak tega sih kalau kamu bikin, kalau aku bilang kayak gitu ya, cuma secara nggak langsung ya mungkin emang cobaan ini, tantangan ini ya kamu bikin buat diri kamu sendiri. Mm. Supaya kamu bisa berubah, supaya kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik.
Ya kalau ngeliat date di sini, kalau kita nggak berubah jadi lebih baik, terus jadinya apa dong? Ya, dan di atasnya outcome-nya ada Five of Cups. Ya kalau kamu pengennya cepet-cepet keluar dari sini, bakal ketemu kecewa sih mau nggak mau. Maksudnya aku nggak ngerasa ini proses yang bisa kamu skip sih. Iya, ya kayak yang aku rasa kayak kamu lagi ngulang-ngulang fase tutorial gitu. Ya, yang mana kalau tutorial aja kamu skip, gimana ntar pas masuk ke in game-nya yang bener gitu. Ya pas masuk ke stage satunya atau pas masuk ke ya real gamenya, kalau tutorialnya aja kamu masih masih diulang-ulang kayak gini. Jadi mending adapin, pelajarin apa yang harus harus kamu pelajarin di sini. Dan kayaknya kalau ngeliat Five of Cups mungkin, iya jangan kebanyakan ngeluh kali ya. Ya fokus aja dengan apa yang harus kamu beresin, apa yang harus kamu kerjain, biar proses transisinya, proses peralihannya bisa berjalan dengan lebih lancar gitu. Gitu kali ya Pisces untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah subscribe. Dan mungkin share video ini ke Pisces lain yang kamu rasa lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan untuk Pisces ada di hari Rabu barengan sama Sagittarius, Capricorn, sama Aquarius. Oke, thank you banget. Sekali lagi thank you banget Pisces. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.